Matius 27 ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka pergi ke kota kudus. Kota kudus punya nama lain, Ibrani 12 ayat 22-24. Dan siapa yang tinggal di sana? Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Bagaimana Protestan bilang? Tunggu penghakiman terakhir supaya masuk surga. Sedangkan di dalam kitab suci bilang surga itu penuh atau tidak penuh orang tadi? Gultom. Penuh orang, Bang. Orang-orang kudus tadi pergi kemana? Roh-roh orang benar yang sudah disempurnakan pergi kemana tadi? Yerusalem surgawi, kota Allah yang kudus, Bukit Sion. Bukit Sion. 3 nama tentang surga itu. Tapi bagi Protestan surga itu kosong. Engkau percaya yang mana? Percaya yang kitab suci katakan bahwa di sana ribuan orang di sana, tolong Wahyu 19 ayat 1. Ada ribuan orang di sana atau tidak? Wahyu 19 ayat 1, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Wah. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau arbah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Banyak orang di sana, Galilea? Banyak, Romo. Ayat 9. Merayakan Ekaristi abadi di sana. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berarti surga itu banyak orang atau tidak? Gultom. Banyak, Banyak, Romo. Romo. Mereka main di taman atau mereka sujud menyembah Allah sambil mengatakan haleluya. Ayo. Mereka kalau yang bilang tadi yang di Taman Firdaus main-main di taman kan? Tapi yang Wahyu tadi katakan bahwa di surga mereka buat apa di situ? Menyembah Allah, Bang. Banyak orang? Menyembah Allah. Ya, mereka banyak orang, ribuan orang, kumpulan tak terhingga. Banyak orang, Bang. Kumpulan orang tak. Banyak orang. Ayat 9-nya kita buktikan bahwa itu dari setiap suku, bangsa di dunia ini atau tidak. Bab 7 ayat 9, bantu dulu. 7 ayat 9 ya, Romo. Baik, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Banyak orang di surga. Sorak-sorai, haleluya, Banyak. anak domba. Lalu kalau surga masih kosong bagaimana di situ? Sekarang pertanyaan, kalau itu mereka yang di surga ini buat apa? Mereka yang di surga ini buat apa? Bab 8 ayat 3. Bab 8 ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Lanjut ayat 4-nya.
tugas orang kudus di hadapan Allah dengan kumpulan ribuan orang dari semua suku bangsa di atas bumi ini dengan daun palmen. Nanti kalau kita hosana, terpuji apa semua yang kalau kita lanjut semua di bab 7 tadi. Oke, bab 4-nya. Ayat 4-nya. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Bab 5 ayat 8. Bab 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Gultom di hadapan Allah, mereka buat apa? Membawakan doa-doa. Dua-dua. Iya. Doaku naik ke hadapanmu ya Allah, seperti Mazmur 141 ke hadapanmu ya Allah seperti parfum harum. Parfum. Jadi mereka buat apa di hadapan Allah? Sorak-sorai Ekaristi abadi, membawakan doa-doa kita ke hadapan takhta Allah. Tidak sampai di situ juga. Orang kudus yang sudah di sana tugasnya untuk apa? 1 Korintus 6 ayat 2, menghakimi bumi. Oh, menghakimi bumi. Iya, karena nanti waktu Yesus datang, dia datang dengan siapa? Tapi mereka itu apa? Dijelas tipisnya. Mereka malah nggak percaya dengan berdoa dengan orang kudus. Iya, ternyata orang kudus ada di surga. Tugas bawakan doa. Nanti sekarang orang kudus tugasnya untuk apa nanti? 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Di situ siapa yang menghakimi dunia? Gultom? Orang kudus. Engkau mau tahu nanti Yesus datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3:13. Yesus datang dengan siapa? Akhir zaman. Kiranya dia menguatkan hatimu. Saya ulangi, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Pertanyaan saya, Gultom, Protestan ada orang kudus? Gak ada, Bang. Lalu bagaimana nanti Mereka- tugas membawakan doa? Bagaimana tugas menghakimi dunia? Bagaimana nanti datang bersama dengan Yesus pada akhir zaman kalau di sana tidak ada orang kudus? Mereka percaya langsung ke Yesus semuanya, Bang. Tapi kitab suci omong seperti itu, mereka percaya tidak kan? Sola Scriptura. Semua ada di kitab suci. Kalau saya tidak omong dengan kitab suci di tangan, maka anatema lah saya. Tapi yang saya omong semua ada di kitab suci. Ya. Engkau sudah mengerti surga. Buat apa di sana? Menyembah Allah dalam keabadian. Merayakan Ekaristi dalam keabadian. Membawakan doa-doa kita dalam keabadian. Nanti menghakimi dunia. Orang kudus tadi, yang ada di surga. Dan yang kedua akan datang bersama dengan Yesus pada akhir zaman. Berarti Apakah nanti tidak setelah surga tertulis? itu, Kenapa? setelah surga masih ada tahapannya kan, mau kebangkitan badan ya, mau ya? Setelah surga kebangkitan badan bagaimana lagi? Untuk masuk surga ini harus punya syarat. Gultom, untuk masuk surga engkau harus memenuhi syarat. Karena tidak bisa masuk surga bernoda. Yohanes 21 Wahyu 21 ayat 27, tidak bisa masuk ke sana masih bernoda. Kalau kau masih bernoda, kau tidak bisa masuk. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Di manakah mereka yang mati tapi masih bernoda? Siapa yang mati di dunia ini tanpa dosa? Siapa? Nggak ada, Gultom, Bang. karena tidak bisa masuk surga tanpa noda, tidak bisa masih bernoda masuk surga. Lalu transisinya di mana? Api penyucian, Bang. Tapi Protestan tidak ada. Ini jadi persoalan besar. Orang Yahudi ada Gehenna. Katolik ada api purgatorium, api penyucian. Itu sangat biblis, nanti kita lihat. Karena itu engkau harus dikenakan pakaian putih. Engkau tidak bisa masuk suka-suka di sana. Bantu dulu Wahyu 12 ayat 9. Wahyu tadi kita 19 ayat 9. Coba mungkin ada jubah putih atau tidak. Nanti kita lihat Wahyu 6 ayat 9 juga.
Wahyu 19 ayat berapa? 9. Ayat 9-nya. Di sini nggak ada jubah putih, Rom. Jadi Wahyu 16 mungkin ya. Tidak. Kalau itu di situ nanti ada sekitar ayat, coba ke 6. Wahyu 6. 9, tapi 19. Wahyu 6, Maksudnya ya. 19, ayat 9 tidak ada jubah putih. Itu 19 ayat 6 maksud saya. Oh, simpunan besar. Tidak ada juga, Romo, yang jubah putih. Sekitar ada di ayat 19, tapi kita langsung secara perinci langsung ke ayat Wahyu 6 ayat 9, mulai dari 9 sampai 11. Kepada mereka diberikan jubah putih atau tidak? Wahyu 6. 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka materai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tunggu dulu sedikit. Ya tadi, kembali ke 19 ayat 8. Maka tadi berdekatan. Dengan engkau baca ayat 9 memang tidak, tapi ayat 8 tadi ada. Ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Makanya kita dihakimi menurut Perbuatan. dikenakan lenan halit. Jubah putih adalah perbuatan dari perbuatan baik. Baik. Tetapi engkau dihakimi karena iman, hanya karena iman yang jadi persoalan di Protestan. Persoalan besar di sana. Karena itu untuk masuk ke sana simbol penting sekali. Perbuatan-perbuatan baik, pakaian putih, lenan yang diberikan kepada engkau, perbuatan-perbuatan baik selama engkau masih hidup, nanti dihakimi di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebelum nanti dalam lenan itu, maka engkau akan diberikan tubuh kemuliaan atau tidak. Dua Korintus 5 ayat 10. Halo. Jadi sebelum ke situ mau. Jadi Baca dulu. 2 Korintus 5 ayat 10. Bantu dulu. 2 Korintus 5. Duh, macet semuanya. 2 Korintus 5 ya mau ya. Tolong sudah 2 menit ini begini. 10. Sebab 2 Korintus 5 ayat 10 ya mau. Sebab kita semua Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kalau engkau baik akan dikenakan pakaian putih lenan tadi. Oke. Kenapa? Karena kewarganegaraan kita di surga. Filipi 3 ayat 20-21. Tetapi sebelum masuk ke sana, kita baca dulu 1 Korintus 15 ayat 50. Daging dan darah tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kedosaanmu tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Kefanaanmu, tubuhmu yang dosa, kita yang berdosa ini tidak bisa mendapat bagian dalam kewarganegaraan surga. Tetapi ada satu rahasia yang Paulus bilang begitu. Kita semuanya tidak akan mati, tapi kita dirubah. Aduh, yang tidak bisa bantu untuk baca ini turun semua. 1 Korintus 15 ya Maya? 15, sebentar aku bacakan. Aku juga bisa. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mewarisi apa yang tidak binasa. Lanjut Romo. Kalau saya diam tuh lanjut, Pio. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Oke, kita tidak akan mati semuanya. Kita akan diubah. Diubah apanya? Filipi 3, 20-21.
3:20-21. Sebab kewarganegaraan kita terdapat di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Gultom, untuk masuk surga engkau harus dikenakan tubuh kemuliaan. Dan engkau akan dihakimi menurut perbuatanmu. Kalau perbuatan-perbuatan itu bertahan dan baik, maka kamu akan diberikan pakaian putih yang adalah simbol dari perbuatan-perbuatan baik. Di Protestan hanya karena iman, bagaimana nanti dihakimi? Karena dikenakan pakaian putih. Bagaimana dikenakan kalau di sana mereka tidak mementingkan perbuatan? Jadi persoalan besar. Hanya karena iman, sola fide terus-terus. Sudah mengerti tentang surga, Gultom? Sudah Romo, sudah jelas. Sekarang neraka. Oke Romo. Menurut kau neraka itu apa? Neraka itu adalah tempat penyiksaan Romo. Untuk siapa tempat itu? Untuk orang yang berdosa, yang paling utama adalah yang Tempatnya untuk siapa tidak dulu? menerima Neraka itu Yesus. tempatnya untuk siapa dulu? Yang tidak menerima Yesus Romo. Oke, bantu dulu Wahyu 12 ayat 9. Neraka itu untuk siapa? Saya harus makan siang dengan ada satu pater mau ke tempat misi, jadi tadi antar frater ada satu frater juga dia mau pergi ke tempat Wahyu misi. 12. Wahyu 12 ayat 9. Ingat baik, neraka untuk siapa di sini? Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bumi dan malaikat Saya atau sinyalnya siapa ini? Terpotong-potong. Sinyalnya saya atau sinyalnya siapa ini? Terpotong-potong. Yo, terpotong, Pak. Malam terpotong. Baca kembali, baca yang sinyal tidak terpotong. Saya aja. Coba. Wahyu 12 ayat 9 Oke, ya. silakan Paman. Biar Iya. lebih bagus. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu di Nama ular saya Badra. yang disebut Gracias, mereka. iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia Semangat. dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan para malaikatnya. Sandra, buka dia punya konsultori. Dia mahal tidak? Chandra iya. odontolog. Mahal tidak? 3 tahun lalu tuh 50 tiap sikat. Tapi bersihkan atau apa? Bersihkan, ada tambah-tambah juga. Itu masuk dalam 50.000. Tapi 3 tahun lalu sekarang terus sudah naik. Oke, Pak Sondra. Tapi ada hal lain. Ada Pater Piel, anak paling ganteng. Banyak. Ini Pater Elmas, dia sudah bunti, dia sudah pangkas rambut mau pergi tempat misi ini. Nah, kami ada lantar kami. Dahulu kan makan siang. Hanya itu saja. Kopi antar. Apa pakai taksi atau pakai? Biar masuk tidak ke bandara. Janggo sih. Saya tidak aplikasi. Yang saya cari Janggo. Jam berapa? Kau makan dulu. Sikat gigi, ganti kami dulu aku semua. Sudah semua. Oke. Oke, segitu. Hasil cewek kostenya ketemu kau di sana kostenya. Oke. Surga itu di tempat untuk siapa? Baca kembali ayat tadi kami. Oke, ya. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan para malaikatnya. Tapi kita belum tahu bumi itu seperti apa, yang dilemparkan kemana. Oke, bantu dulu di Matius 25 ayat 40 mulai. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Sebentar dulu rantai. Pastor dari denominasi mana? Katolik itu bukan denominasi. Denominasi Protestan. Pertanyaan dirubah. Oke. Oke, saya ulangi Pak ya. Ini pasti Protestan yang panas. Oke. Salah pertanyaan saya ini Romo ya. Ya. Saya bacakan lagi Pak ya. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Lanjut brother, sekarang yang tidak melakukannya nanti kemana? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah kamu ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Brother, kembali ayat yang tidak mau melakukan perbuatan baik itu akan dibuang kemana? Dan dengan dia punya teman-temannya namanya siapa? Baca kembali ayat yang sebelum ketika aku lapar. Sebab ketika aku lapar, Bukan brother. Sebelum yang tidak kuat itu akan dibuang kemana? Iblis dan kawan-kawan. ayat 1 berarti, atasnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua, orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan para malaikatnya. Tahan dulu. Gultom, kalau neraka itu api yang bernyala kekal untuk yang disiapkan untuk siapa? Untuk setan, iblis bersama malaikatnya. Oh, iblis. Karena apa? Disiapkan untuk mereka. Kalau orang yang sama sih, kalau tidak mau melakukan yang seperti Yesus omong tadi, akan dibuang ke sana juga. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lanjut. Lalu mereka pun akan menjawab dengan katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, Keras, atau haus, Pak. atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Kalau kalian tidak lakukan untuk orang yang kecil itu, kalian kemana, Gultom? Ke neraka. Nanti akan ketemu dia punya teman-teman namanya iblis dan Setan dan para malaikatnya. dan para malaikat. Berarti kalau nggak ada kasih ya, Mo, ya? Karena itu hanya iman yang dikerjakan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Oke, Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu yang berarti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Baca kembali, brother. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat maupun tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu yang arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kalau hanya engkau andalkan iman, Gultom, setan pun percaya. Yakobus 2 ayat 19. Orang hanya bilang hanya iman itu sama dengan setan. Percaya. Hanya percaya. Oke, Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Karena itu bukan hanya percaya, ayat 22-nya. Apa yang menyempurnakan imanmu, Gultom? Apa yang menyempurnakan imanmu? Bukan buah dari imanmu. Apa yang menyempurnakan imanmu? Baik, ayat 22-nya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh setiap perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena setiap perbuatannya dan bukan saja hanya karena iman. Haleluya, dan bukan saja hanya karena iman. Luther bilang hanya karena iman. Kitab suci bilang bukan hanya karena iman. Gultom, mau masuk surga? Ikut ajaran yang benar. Jadi pertanyaannya kalau begitu, Romo, jika ada orang yang bukan beriman Katolik, Kristen, tapi dia berbuat kasih, hanya dia Kristen, itu bagaimana, Mo? Saya tidak Berarti tahu kan yang harusnya- Protestan. Saya tidak tahu yang Protestan. Tapi saya tahu
bahwa ada orang yang tidak punya kitab suci dari agama lain. Mereka ini juga dihakimi, tetapi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka. Yang sudah tahu kitab suci, yang sudah tahu kebenaran Kristus punya, tetapi tidak mau ikut, itu lebih parah lagi bagi saya. Atau karena Allah itu berbelas kasih. Ini jadi persoalan. Saya tidak mau masuk dalam penghakiman Allah pun. Tetapi kita lihat di sini, bagi mereka yang tidak punya kitab suci saja, Allah masih menghakimi menurut hati nurani. Roma 2 ayat 12 sampai dengan 16, konsentrasi di 16, pada hari penghakiman nanti Yesus menghakimi orang-orang yang tidak punya Injil, yang tidak punya hukum Taurat menurut apa? Roma berapa, Bang? Roma 2, Engkau bisa baca di bawah yang type. ya, Oh, Roma 2 ayat 12. oke. Baik, saya bacakan ya, mulai ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang menurut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka sendiri menjadi hukum Taurat bagi diri mereka. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi dari hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka pun turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Gultom, mereka saja yang bukan Katolik, bukan Kristen, yang sejati, yang tidak punya kitab suci, tidak punya hukum Taurat, tidak punya Injil, dihakimi menurut hati nurani mereka, apa yang ada dalam hati nurani mereka, karena mereka melakukan perbuatan mereka seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati. Sedangkan yang Protestan ini ada kitab suci di tangan, tetapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan. 1 Yohanes 2 ayat 3, tanda bahwa orang mengenal Allah itu melakukan semua perintahnya. 1 Yohanes bab 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Gultom, Yesus memerintahkan untuk pengakuan dosa, perintahkan atau tidak? Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yesus perintahkan atau tidak di situ? Perintahkan, Romo. Lalu kenapa Protestan bilang mengaku langsung kepada Tuhan Allah? Yesus perintahkan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, inilah tubuhku, inilah darahku. Dia perintah untuk melakukannya atau tidak? Benar-benar daging, benar-benar darahku. Dia perintahkan itu atau tidak? Iya, Romo, perintahkan. Lalu kenapa Protestan bilang simbol? Yesus bilang semua dombanya digembalakan oleh siapa? Gultom. Di dalam Yohanes 21 ayat 15-17. Semua dombanya digembalakan oleh siapa? Engkau jadi tidak tahu nih pasti. Di antara para rasul yang lain, baca kembali 21 ayat 15 Yohanes. Di antara para rasul yang lain, Yesus omong kepada siapa untuk gembalakan domba-dombanya? TB1 pada. Oke, baik. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, Layon "Benar, sebentar kali kan? engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kepada siapa disuruh gembalakan domba-dombanya? Gultom. Kepada Yesus, kepada Petrus, Romo. Lalu pendeta yang lain bilang, bukan, tidak. Petrus tidak pernah dipilih. Kepada siapa diserahkan kunci kerajaan surga? Petrus, Romo. Lalu pendeta bilang kepada mereka, mana ayat yang bilang kepada pendeta diserahkan kunci kerajaan surga? Aduh. Iya, Jadi semua kitab suci diputar balikan oleh mereka. Suka-suka begitu. sementara mereka sola skriptura, Romo, ya. Berarti kembali lagi ke 1 Yohanes tadi 2 ayat 3.
Tanda bahwa orang mengenal Allah, tapi kita belum baca ayat 4-nya. Oke, ayat 3 dulu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kalau Yesus perintahkan ini dan mereka tidak buat, artinya mereka tidak kenal Yesus. Mereka itu sama dengan siapa? Ayat 4-nya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Engkau tahu, Gultom, pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran, Yohanes yang sama, di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yohanes memberi nama. Orang yang mengatakan bahwa dia mengenal Allah, tapi tidak melakukan perintah-perintahnya, dia itu pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia. Sekarang kita buktikan, nama dari pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia itu sama dengan siapa? Di Yohanes 8 yang sama, Yohanes yang sama tulis. Yohanes 8 ayat 44, sama dengan siapa? Oke, sebelum saya bacakan, moderator tolong bisukan Sanana itu. Nggak sopan itu, komennya itu. Komentarnya nggak sopan ini ya. Santai aja, Frater, santai aja, biar moderator ngurus. Oke, Andayani yang kau masih di sini, Andayani? ya moderator tolong bisukan orang yang namanya Sanana tuh ya. Ya, santai aja, kalau dia type lagi saya. Ya. Oh ya, Yohanes 8, Sanana. oke. Kau jambak dia di sini lah. Naik tuh Sanana. Engkau Timor Leste, kau naik di sini. Yohanes Jawaban 8 tentang ayat- surga dan neraka tadi saya sudah jawab. Ya, Apakah belum jawab, Gulton? Ini sudah tema lain. Oke. Sekarang kita baca siapa yang Yohanes yang sama dalam 1 Yohanes 2 ayat 3, ayat 4 tadi. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka mengenal Allah tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka mereka itu penipu dan tidak ada kebenaran pada mereka. Siapa yang penipu dan kebenaran tidak ada pada mereka? Yohanes yang sama memberi nama kepada penipu dan kebenaran tidak ada pada dia di dalam Yohanes 8 ayat 44. Perhatian, jangan potong, nanti idenya hancur nanti. Ya, oke. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Selesai, pendusta dan tidak punya kebenaran. Yang tidak mau melakukan, yang bilang mengenal Allah tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia. Yohanes yang sama memberi nama kepada pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia itu dengan nama? Dengan nama? Waduh, macet semua yang lihat. Yohanes bilang di 1 Yohanes 2 ayat 4. Orang yang bilang mengenal Allah tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia. Yohanes yang sama di dalam Yohanes 8 ayat 44 menamakan pendusta dan kebenaran tidak ada pada dia itu sebagai Iblis. iblis setan. setan. Pendusta. Ya. Ya. Selesai, perkara selesai. Kalau Yesus sudah perintahkan ini tapi tidak buat, sama dengan iblis. Iblis percaya tapi tidak buat. Seperti itu, Gultom. Dari pertanyaanmu satu tapi surga dan neraka sudah selesai, kita omong. Iya. Mbak dapat bonus ya Romo ya. Mas yang tadi Sananan, kau masih di sini ya, kau naik tuh daripada kau tulis aneh-aneh di bawah. Tapi saya ada yang mau sampaikan mau. Bukan sombong, tapi saya bangga menjadi seorang Katolik. Tanpa saya harus kenal semua Alkitab, saya sudah menjalankan apa yang di Alkitab, contohnya dengan Ekaristi, dan saya juga melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada orang. Itu artinya dengan sendirinya syarat ke surga itu mungkin akan terpenuhi ya. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Kerjakanlah keselamatanmu. Galatia 3 ayat 16. Bantu dulu. Kalau tidak salah itu Galatia. Filipi 3, 11, 12 ya kalau tidak salah. Atau Galatia. Bantu dulu. Berarti. Oke. Filipi 3:11.
12. Supaya aku akhirnya bukan seolah-olah aku telah peroleh ini atau bagaimana? 2, 2, 11, 12. 2:11 dan segala lidah mengaku. Bukan. Palit Galatia. Filipi kok. Filipi. Kerjakanlah keselamatanku di Filipi. Coba 12-nya. 12-nya. Oke, Filipi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Janggo atau kemana? Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, kalau pertanyaan saya sudah terjawab, Pak Kamen. Mungkin ada juga nanti yang mau naik, silakan naik, nggak apa-apa. Karena udah banyak pengen bertanya juga ya, moderator ini. Oke, Nah, aku tuh mau bertanya ini Paman, sebentar, mana Romo? Udah lama kali Romo. Jangan sampai Romo tutup, aku belum bertanya. Sabarlah Paman Pio. Aduh. Ini salam kenal nih, frater di sini. Ini Katekumen mau bertanya. Mana ini? Iya betul, gantian. Ciandayani betul, gantian ya. Jadi aku dulu, aku belum bertanya udah mau selesai katekumenku belum bertanya aku ini. Oh Ganti iya, orang, Paman aku udah belum cepat ya. bertanya, weh. Sejak kapan aku Iya. bertanya? Betul. Paman Pio udah mau selesai juga ya. Oh Hari Sabtu iya belum Paman. selesai. Enak. Enak Pak kamu Paman. Tapi hari ini tadi ini juga Paman di parokiku yang gelombang pertama tahun kemarin udah permandian mereka, udah baptis hari ini. Bagus. Aku hari Sabtu. Ya saya Desember doakan ya. Wah, nah lama. Malah flexing kau depanku Paman ya, nggak boleh gitu. Aduh. Tapi Romo belum ada yang nggak enak, nggak. Ya, lanjut. Saya masih harus khawatir. Terima kasih, Romo. Jadi, Terima kasih atas penjelasannya Romo. silakan kalau ada yang lain di bawah boleh naik lah yang mau Iya, tanya. Yang saya orang undur ya, lama Romo, buat ya. apa tanya, kalian suruh tanya terus. Iya Romo. Aku belum Romo. Tanya suruh yang protesan tanya saya. Jangan. Dengar itu Paman Pio, salah dengar itu Paman Pio. Utamakan yang bidat dulu. Dia yang bidat dulu lah yang nanya. Terima kasih sabarlah kau. semuanya, Om, frater di sini moderator. Saya pamit undur ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salve. Kau Tuhan masuk memberkati. belakang kau. Ini, kau masuk di belakang, lurus ke sana di kanan itu di antara restoran itu di hadapan di situ ada timbangan. Gratis di sana. Tadi saya timbang dia punya 12 kilo. 12 kilo, 12,7 kilo. Engkau coba tes. Ya, antar kalian baku tanya dulu. Oke. Aku tanya. Ya, antar dulu Pak. Frat. Ya, Apa namanya? Alkitabnya Frater yang itu yang lengkap yang mana yang ada catatan kakinya? oh ini ntar ya, ntar. Oke, ini sambil Soalnya aku nunggu mau teman-teman tanya. yang lain. Ya, Punya aku ada catatan kaki tapi yang ayat yang mau kutanyakan gak ada catatan kakinya. oh ya bentar ya. Bentar. Baku tanya kami. Diam kalian. Kami mau baku tanya. Selamat malam. Selain frater ada Romo juga ya? Romo yang punya room ini. Enggak, kan selain Romo ini. Selain Ada Romo Romo di Cafe. bawah. Ada Romo Engga di bawah Romo komandanku Itu? itu dia di bawah. Mana ini? Romo, Oke, mana Romo Engga? enggak naik dia, belum naik. Kalau yang Galilea ini Romo apa frater? Kami sama-sama awam, kecuali Kamen Raida. Oh gitu. Ya. Ya kalau saya serigala yang suka rela menjadi domba. Begitu Paman jelas.
Oke, baik. Paman Pio mau yang mana nih ntar ya? Waduh, sorry. Coba lihat di itu Efrat, Sirak 18 ayat 1. Aku mau lihat itunya. Aku mau lihat bunyinya yang di situ. Sirak, putra Sirak. Itu Sirak siapa yang ngorok? 18 ayat 1. Itu siapa yang Ada yang ngorok? sudah ngorok itu. Waduh, siapa yang tidur nih? Aduh. Astaga Tuhan, siapa ini? Bukan saya. Berat ini. Bukan saya ya. Bukan, jelas. Oh, itu udah turun ya, udah turun. Oke, baik. Ya. Paman Pio mau pilih yang mana? Yang itu coba yang yang terbit yang ND ada kan ND yang lama, yang versi lain. Punyaku yang ini soalnya. Sirak ya, putra Sirak ya. Sirak 18. Ya. Oke, sebentar ya. Sirak. Oh, nah, ini belum nih. Saya belum dapat. Ya, harus pakai yang KSPL 2 ini. Bentar ya, saya pakai yang ini dulu. Saya pakai yang ini. Ya, oke. Sirak 18 ya tadi ya. Iya. Sirak 18 ayat 1. Oke, Sirak 18. Aduh, ini siapa lagi nih yang rusak radionya ini? Coba tolong. Al-Qadar pula ini namanya. Sirak Buset. 18. Ini orang luar negeri loh ini. Aduh, salah. Turunkan nih. Ini orang luar negeri loh. Aduh, ini moderatornya gimana sih kerjanya nih? Moderator. Sirak 18 ayat 1. Ini orang luar Romo. negeri gimana sih? Saya sambil makan kalau begitu. Kalian ngomong dulu. Oke. Oke, Pater. Ya. Ya, Sirak 18 ayat 1 coba. Oh, saya pikir Romo sambil makan sambil dengar pertanyaan. Oke, Sirak 18 ayat Ayat 1. ayat 1. Oke, bentar ya. Oke. Di situ tuh apa isinya? Bunyinya seperti apa? Oke, saya bacakan aja ya. Ini saya ambil yang ini ya. Saya ambil yang ini. Ya udah, saya bacakan aja. Ia yang hidup Itu yang selama anu ya? Hah? Itu yang pastoral ya? Iya, EPK. Oh iya, coba. Oke, ayat satunya dia tulisnya gini. Ia yang hidup selama-lamanya menciptakan segala sesuatu tanpa kecuali. Itu ayat satunya. Ini beda ini. Beda dengan yang Latin sebentar, itu seperti ini. Bentar. Ini seperti yang ini yang apa sih yang TB2 yang LA ini. Tunggu bentar ya. Dia yang Oke. hidup untuk selama Kalau TB1-nya gini dia. namanya telah Sirak 18 menciptakan tuh. segala sesuatu kan di situ kan. Kalau Sirak 18 ayat 1, yang TB1 ya, TB1, dia yang hidup untuk selama-lamanya menciptakan segala-galanya bersama-sama. Ah, itu cocok itu. Nah, kenapa memangnya? Ada Pio, itu pertanyaanku sudah jawab. Ya. Jangan bilang kebiasaan itu Yesus diciptakan itu tidak ada. Bukan Romo. Aku mau tanya ini kan. Di Sirak kan bilangnya segala-galanya bersama-sama. Dia yang hidup untuk selama-lamanya menciptakan segala-galanya bersama-sama. Sedangkan di Kejadian 1 kan di situ di 6 hari ya. 6 hari semuanya ya proses penciptaannya. Itu Secara bagaimana? bersama-sama itu mereka yang menciptakan bersama-sama atau semuanya diciptakan bersama-sama? Coba baca ulang ayatnya. Coba engkau mengerti yang pencipta itu menciptakan bersama-sama atau semua segala sesuatu diciptakan secara bersama-sama? Engkau tidak mengerti mungkin ayatnya. Ya, TB1 ya. Dia yang hidup untuk selama-lamanya menciptakan segala-galanya bersama-sama. Artinya mereka itu menciptakan bersama-sama. Engkau baca bagaimana? Itu omong tentang pencipta. Pembuktiannya di mana? Pembuktiannya di mana? Yesaya 58 ayat 12. Tangan kananku juga, artinya ketika semuanya terjadi aku ada di sana. Baca dulu. Maaf ya, saya makan siang. Ya, Yesaya 58 Ayat 12. 12. Oke, ini angin nih pasti. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad
dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. 48. 48 ayat 12. Dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tahan dulu. Aku yang terdahulu, aku yang Tetap sama, siapa itu Alfa dan Omega? Pio. Oke, Wahyu 1 ayat 8 engkau yang buka supaya Frater tetap di situ. ya. Atau Galilea atau siapa yang buka Wahyu 1:8? Jagung enak sekali. Jago muda. Maaf ya teman-teman. Saya tutupkan kamera ya, nggak enak sama kalian. Nanti kalian saya lihat saya makan. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Artinya akulah Alfa dan Omega yang sudah ada, yang ada present dan yang akan datang. Nanti dia akan datang kedua kalinya. Di situ Alfa dan Omega siapa? Yesus. Oke, kembali ke Yesaya 48 ayat 12. Baca kembali. Oke. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku Sekarang juga- kita ngomong tentang menciptakan. Apakah Yesus menciptakan juga atau tidak? Silakan. Oke, ayat 13 berarti. Tanganku juga meletakkan dasar bumi. Tahan dulu Prater. Tanganku juga artinya ada orang lain atau tidak di situ? Pio, mengerti bahasa Indonesia. Kalau engkau dan saya menciptakan, sekarang pernyataan dari saya, tanganku juga yang meletakkan bumi, artinya saya bersama dengan engkau meletakkan bumi atau tidak? Bersama Romo. Kacau ini anak-anak Pio ini. Baca kembali situ ayat 13. Oke, ayat 13. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, Lanjut. dan tangan kananku membentangkan langit. Lanjut. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ingat bahwa semua penciptaan di Kejadian melalui firman. Allah berfirman, tumbuhlah, jadikanlah petang dengan firman-Nya. Hanya ku sebut saja namanya, semuanya Munculan. munculan. Lanjut. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakan dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Tahan dulu. Dari dahulu aku tidak berkata sembunyi-sembunyi. Saya lagi nonton bola. Oke. Dari dahulu aku tidak berkata sembunyi-sembunyi. Lanjut. Dan pada saat penciptaan, Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. dan pada saat penciptaan terjadi semuanya itu, aku ada di situ. Sekarang kita belum tahu yang ada di situ siapa-siapa saja. Lanjut. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan ruh-Nya. Aku tuh Yesus. Mengutus aku dengan Ruh-Nya. siapa yang mengutus? Allah. Allah. Yesaya yang sama 61 ayat 1. Roh Tuhan ada padaku karena dia Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Sekarang ke Lukas 4 ayat 17 kalau tidak salah ya. Yang sama. Ya, pokoknya Lukas 14 tapi Lukas 4 tapi saya tidak tahu ayatnya berapa. Sekitar 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas di mana ada tertulis,
Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Mau tahu kapan itu, Pio? Mau tahu pada saat apa itu? Romo, tahu. Lukas yang sama, bab sebelumnya, bab 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Baptisan. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Karena itu dialah Mesias yang diurapi. Roh Tuhan ada padaku karena dia mengurapi aku. Pada saat pembaptisan, Roh Kudus turun atas kepalanya Yesus dan terdengar suara dari surga, "Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan." Pio. Berarti ini Romo, berarti ini bukan terkait dengan ya yang diciptakannya yang bersama-sama, tetapi pencipta. Benar sekali. Begitu. Makanya ketika menjadikan Allah Tritunggal manusia, Maha Kudus berarti. ketika dia menjadikan manusia, menciptakan manusia, dia bilang apa di Kejadian 1 ayat 26? Marilah kita. Oke, Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yo, cukup toh. 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Lelaki dan perempuan diciptakannya mereka. Sudah. Pio. Udah. Ini soalnya kan aku lagi belajar yang Alkitab ini kan, yang ini soalnya tidak punya catatan kaki, cuman yang ayat ini, cuman yang Sirak 18 ayat 1 tidak punya catatan kaki, jadi bingung. Begitu. Tidak apa, bingung juga baik. Ada yang lain? Maaf ya teman-teman. Bolehkah saya Romo atau gantian dengan yang lain aja dulu? Yang lain bolehlah mungkin duluan. Yang lama, Saya yang orang Romo. baru. Orang baru, oke, orang baru silakan. Ya, selamat malam waktu Di Indonesia. sini ada berapa orang lagi? Sebentar harus periksa gigi. 4 Pater, Celas, Something, Gria, Valen. Oke. Silakan. Saya dengar. Oke Romo, ini pertanyaan saya yang tentang Ekaristi kan di situ kita menyambut tubuh dan darah. Tapi seringkali ada yang bertanya, kamu kok kalau saat komuni itu kok hanya terima tubuhnya saja, darahnya mana? Kan di situ kan ada dua rupa, tubuh dan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Tapi saat biasa kita komuni hanya menerima hostia atau tubuh Kristus. Kalau orang bertanya seperti ini, penjelasannya gimana Romo? Karena kalau biasa saya jelaskan ke mereka itu, saya bilang seperti itu karena yang pertama anggur itu untuk mendapatkannya itu tidak mudah karena itu bukan anggur sembarang juga. ya itu Biar saya jawab. karena ya jadi kalau untuk kami bisa menambah pengetahuan dari Romo, kalau pertanyaan seperti itu kami harus jawab seperti apa. Terima kasih Romo. Ya, sebenarnya pertanyaan malam lalu ini ya, sebenarnya udah dijawab kemarin. Oh gitu ya, maaf saya juga baru bergabung di ini Romo beberapa minggu yang lalu kan, jadi memang belum sudah, yang CCTV ya. Itu Romo. Oke. Jangan mute engkau tetap hidup, mic-mu. Baik Romo. Selas, yang kita terima itu roti hidup atau roti mati? Roti hidup. Kalau dia hidup, ada darah atau tidak? Ya ada Romo. Manusia kalau sudah mati, dia pucat atau tidak? Pucat Romo. Kalau dia masih hidup, ada darah atau tidak? Ada. Artinya di dalam daging ada darah atau tidak? Ada Romo. Oke, sekarang kita buktikan bahwa roti itu hidup atau tidak. Bantu dulu. Yohanes 6 ayat 49 dulu. Oke, ayat 49. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah wafat.
Oke, tahan dulu frater. Selos, di situ Yesus bilang, akulah roti, hidup. ayat 50-nya. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lanjut. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekarang roti ini adalah apa? Lanjut dulu. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Berarti daging itu hidup, dia kan roti hidup. Daging itu hidup atau tidak? Hidup, Romo. Artinya yang kita pergi makan ini Yesus atau roti? Yesus. Benar sekali. Lanjut frater, ayat langsung ke 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oke. Sebab Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. sungguh-sungguh, iya. Paulus juga bilang itu. 1 Korintus 10 ayat ke-16. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Garis bawahi dengan roti yang kita pecah-pecahkan. Nanti di sini ayat 17 menjelaskan kenapa kita bisa hanya terima satu rupa, ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Dan Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. jelas. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang berapa? Satu. Dan roti itu adalah apa? Tubuh Kristus. Dagingku, tubuh Kristus. Ini penting sekali. Karena itu, di dalam 1 Korintus 11 ayat 27, 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. garis bawahi berdosa kepada tubuh dan darah. Sekarang kita lanjut ke ayat 29. Entahkah kau mau makan atau kau mau minum, engkau harus mengakuinya sebagai apa? Karena barang siapa makan atau minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jelas. Ayat itu mengatakan, barang siapa makan dan minum tanpa mengakui sebagai tubuh, Tubuh Tuhan. karena itu ketika engkau terima komuni dikatakan tubuh Tubuh Kristus. artinya Amin. kau mau terima dua rupa, mau terima satu rupa, engkau harus mengakuinya sebagai Tubuh Kristus. sebagai tubuh Kristus. Perkara selesai. Karena yang kau terima itu dia hidup. Orang hidup dagingnya punya darah. Darah. Katolik tidak pernah menghapus komuni dua rupa. Tetapi dalam misa dengan sedikit orang, kalau misa banyak orang, ribuan orang, selos. Ya. Satu misa di dalam gerejamu berapa orang? Sekitar 100 lebih kalau misa pertama. Kalau 100 lebih, berapa piala yang harus taruh di altar? Biasanya ada Iya. Sama. Analisa sebagai Protestan. Kalau 100 orang yang komuni, maka harus pasang 100 cawan, 100 piala. Jadi semua banyak sekali di mana? Di altar. Sedangkan entahkah engkau mau terima dari piala, mau terima dari tubuh dari hosti konsakrasi itu, engkau harus mengakuinya sebagai tubuh. Tubuh Kristus. Karena itu ketika engkau terima komuni, Romo bilang tubuh Tubuh Kristus. bukan roti Bukan roti Kristus. Pertimbangan pastoral,
Kalau bayangkan saya dulu top di Bekasi Arnoldus Jansen, satu kali bisa 2.000-3.000 orang, berapa piala yang harus taruh di sana? Iya Romo. Sudah Kalau mengerti? kalau yang Romo jelaskan tadi itu memang sudah yang biasa tanyakan yang ini yang seperti tadi untuk hal-hal praktis kalau apa namanya mereka melihat biasanya kan ada prodiakon itu Romonya kadang kasih tubuh dan ini kan dan darah terus sampai umat ini memang seperti tadi Romo jelaskan kalau sudah menerima tubuh itu sama dengan itu kan satu kesatuan. Harus Tapi ya mengakui. mereka biasa itu. Ya. Karena itu dalam kasus hosti habis, hosti konsagrasi habis, maka imam ambil hosti yang belum dikonsagrasi, celup di darah dan katakan tubuh Kristus atau darah Kristus. Karena 1 Korintus 11 ayat 29, engkau harus mengakuinya sebagai tubuh Kristus. Barang siapa makan dan minum harus mengakuinya sebagai tubuh. Kristus. Karena itu waktu kita terima, Romo bilang tubuh Kristus. Kristus. Bukan roti Kristus, bukan anggur Kristus. Ya Romo. Oke. Ya terima kasih banyak Romo. Selamat malam. Yuk. Sebentar harus pergi periksa gigi nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada Paman Something, ada Gria, Valen. Siapa yang lebih cepat dulu? Ayo. Halo. Ya adalah kalau lebih cepat enak ini. Oke, silakan Valen. Ya ini yang sudah tanya pertanyaan bisa tutup ya. supaya. Oke, sudah. Kalau ada yang mau naik silakan ya. Nah, ya ini pertanyaan sebenarnya udah cukup lama, terus juga diperkuat karena renungan kemarin Romo mengenai orang tua juga toh. Jadi begini Romo, saya memahami bahwa di dalam ajaran gereja orang yang belum mendapatkan Injil maka tidak akan dihakimi melalui Injil karena ya melihat hati nurani masing-masing begitu. Perbuatan. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya. Perbuatan Ya, mereka seolah-olah Injil ada di hati nurani. Ya itu Romo, itu kasusnya untuk almarhum Bapak pasti berlaku, itu saya sudah paham. Nah untuk ibunda ini Romo, aduh berat kalau kita bicara mama ini Romo, aduh. Kan beliau masih hidup, ya dan aduh, gimana mau jelasin? Gitu sih Romo, jadi Tapi tugas dia saya tetap mungkin agama ada. lain, saudaraku. Dia tetap agama lain, dia tetap Islam. Saya tidak bisa memaksakan Injil kepada dia. Iya itu Romo, jadi langkah terbaiknya untuk saya, karena saya juga pasti sayang dengan mama, jadi apa sebenarnya kitab suci Dampingi bilang dia. apa begitu? Temani dia, jelaskan. Kita belum tahu dalam peredaran waktu dia bisa ikut engkau. Kita kan tidak tahu. Jangan dulu putus asa sebelum berjalan bersama dengan dia. Dengan melihat Iya, cara Romo. hidupmu saja. Yang ini persoalan di cara hidupmu. Bantu dulu Matius 5 ayat 20. Oke. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Keras ya. Keras Jika Romo, hidup keras. keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Keras. Karena itu untuk ini engkau harus dampingi dengan segala ketabahan. Santo Petrus minta itu untuk kita semua, memberikan pertanggungjawaban dengan apa? Yang pertama, kuduskan Kristus dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab itu dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lanjut. Dengan lemah lembut dan Hormat. lanjut supaya Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka
yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah Kesalehanmu mereka itu yang mengubah sudut pandang mereka terhadap engkau, Valentinus. Bisa mengerti, Valentinus? Kesalehan Mengerti Romo, itu, mengerti. kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Karena itu kita mohon apa kepada Tuhan Allah? Efesus 1 ayat 18. Kita mohon mata hati. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti tentang pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita butuh mata hati. Tolong, butuh mata hati. Ingat itu. Kenapa butuh mata hati? Karena pengharapan tidak mengecewakan. Karena Roh Kudus menanamkan kasih di dalam hati kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Valentinus, kalau kasih ada di dalam hatimu, dan itu kasih yang tulus, tidak ada jalan yang terlalu jauh dan tidak ada salib yang terlalu berat jika dipikul dengan kasih yang paling tulus. Jika ada kasih di dalam hatimu, pengharapanmu tentang ibumu tidak akan pernah mengecewakanmu. Pelan Mengerti, dia, Romo. ibunda kita punya, pelan. Lihat aja, anak saya berubah ya, anak saya jadi baik ya. Anak saya tidak emosi, tidak marah lagi, anak saya tidak bentak, tidak teriak. Anak saya, dia kan pasti bertanya, kok kekristenan membuat dia memiliki kasih yang sesungguhnya. Mengerti, Kalau kau Romo. jadi Katolik, setelah itu kau tukang mabuk, tukang ribut, Mama mau lihat apa di situ jika hidup keagamaan tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat? Paham, Romo. Begitu ya? Nah, jadi salah satu usaha juga ini juga disarankan sama pastor paroki Romo Petrus waktu itu menyarankan diperbolehkan atau dianjurkan untuk dinaikkan ke dalam intensi misa, salah satunya itu Romo. Ya, Begitu doakan katanya. dia. Memang tugas dari kita semua untuk mendoakan, berdoa untuk semua orang. 1 Korintus 2 ayat 1 Timotius 2 ayat 1. Tugas kita mendoakan semua orang. Mengucap syukur untuk semua orang, melakukan doa syafat, doa intercesi untuk semua orang, doa permohonan untuk semua orang. Oke. 1 Timotius Alamat Romo Petrus, Petrus itu sesat kata Yesus. Itu bagian dari formasinya ketika dia menyerahkan kunci kerajaan surga di bab yang sama hampir berdekatan. Petrus cegat Yesus. Lihat konteks dulu Kak, alamat. Itu Jangan paksa kita Islam standar. orang bodoh sejak ini susah Itu juga. Islam nih. standar Oke. yang tadi itu. Oh. Saya tahu orang itu. Kalau engkau mau datang belajar, datang ke sini Kak. Datang orang mau belajar, jangan hanya asal framing serang. Baru selesai lebaran langsung serang bagaimana? Oke lanjut. Oke, 1 Timotius 2 ayat 1. Ya, yang Islam tolong jangan ikut campur ya. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk siapa lagi? Untuk semua orang. Untuk siapa lagi? Ini pemerintah saya tidak kenal, saya doakan dia. Iya, di sini ada ayat selanjutnya. Untuk para raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hah? Doa untuk semua orang sampai pemerintah yang kau tidak kenal kau doakan. Sekarang dia minta laki-laki ayat 8. Doa bagaimana? Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Wow, laki-laki spesial. Paulus bilang, naikkan doa dengan tangan terangkat. Tanpa marah, tanpa apa? Ayat 11-12 dulu. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Baca kembali. Seharusnya Ibu-ibu pendeta baca ayat ini. ya. 1 Timotius 2 ayat 11.
Seharusnya lah perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Lanjut. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah lelaki. Hendaklah ia berdiam diri. Ibu Pendeta, baca kembali ayat 11-12. Paulus yang ngomong loh, kamu gunakan ayatnya Paulus untuk double predestinasi, untuk hanya sola scriptura, sola fide, sola gratia. Tapi Paulus bilang perempuan, kau jangan mengajar, kamu lawan. Oke, sekali lagi untuk penegasannya. Seharusnya lah perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku, Paulus, tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah lelaki. Haruslah perempuan itu berdiam diri. Bukan saya yang omong oh. Bukan saya yang omong oh, ibu-ibu dong. Ibu-ibu pendeta dong, bukan saya yang omong oh. Depan umum dalam pengertian ibadah dan semuanya. Karena kita omong tadi tentang doa dari atas, oke? Nggak ngerti Romo. Jadi Kalau tenang melayani juga hati. banyak yang melayani. Seperti yang di dalam Roma yang Paulus. Coba nih Paulus salami para perempuan mayoritas ucapan terima kasih. Salam untuk ini, salam untuk ini, salam untuk ini, mayoritas perempuan. Tapi hierarkis magisterium tidak ada. Hati-hati di situ. Ya, Roma 16, Pater, betul? Ya, mulai dari ayat 1. Salam untuk banyak perempuan. Paulus salamin. Tidak berarti mereka masuk dalam struktur hierarkis. Hierarkis. Ya. Oke, Roma 16 ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani gereja di Kengkrea. Melayani gereja di Kengkrea. Febe, perempuan, lanjut. Supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Bayangkan, Paulus menghargai kekudusan Febe dan dikategorikan kamu terima dia sebagai orang kudus. Tidak ada masalah. Lanjut. Siapa lagi? Ya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Lanjut. Memberikan bantuan. Banyak perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak ada satupun perempuan di masa Yesus mengajar. Karena dia kehendaki laki-laki, yang dia pilih itu laki-laki. Ya sudah, itu kehendaknya Yesus. Kalau tanya kenapa tidak perempuan, ya karena Yesus menghendaki laki-laki jadi rasulnya. Bukan kita yang mau paksa kehendak kepada Yesus. Yesus yang menghendaki. Nanti kita lihat ayatnya di mana. Lanjut, salam siapa lagi? Juga sampaikan salamku kepada Priscilla dan Aquila, Perempuan lagi. teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Perempuan lagi. Teman kerja. Tidak masalah. Aquila dan Priscilla. Mereka apa? Menyerahkan nyawanya untuk aku. Mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Lanjut. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua gereja yang bukan Yahudi. Semua gereja berterima kasih kepada dua perempuan ini yang mempertaruhkan nyawanya untuk perjalanan Paulus dan semuanya. Jangan terlalu ekstrim dengan perempuan lah. Mereka melayani dengan mereka punya cara sendiri. Kita yang tolong pastor-pastor. Berapa kali kalian pergi menyalami mama-mama, pengerias bunga, beli rekoleksi untuk mereka. Kapan kita bagaimana? Mereka yang kadang datang ke gereja sapu, dekati mereka. Paulus menghormati, menghargai begitu besar dengan cinta yang tulus kepada perempuan-perempuan ini. Berapa kali ada rekoleksi untuk para perias bunga, perias gereja, dekorasi gereja. Berapa kita kunjung keluarga mereka. Berapa kali di hari ibu kita pergi ke sana, terima kasih untuk semuanya. Ini bunga kecil, ini coklat kecil. Memberikan waktu yang terbaik. Ada urus suami, ada urus anak. Mereka datang ke gereja untuk hias lagi dekor gereja. Berapa kali?
Seperti Paulus kita ucapkan terima kasih untuk kepada mereka ini. Lanjut, Frater. Yang cari yang perempuan-perempuan, mungkin ayat 5, selanjutnya ada yang perempuan-perempuan, kau baca semua di situ. Oke, baik. Salam juga kepada gereja di rumah mereka. Salamku kusampaikan kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah perempuan-perempuan ini, Asia untuk Kristus. kenapa salam untuk gereja di rumah mereka? Karena perempuan-perempuan ini membuka pintu rumah mereka untuk apa? Tahu untuk apa? Tahu kenapa gereja di rumah-rumah dan perempuan-perempuan membuka rumah-rumah mereka untuk gereja di rumah-rumah? Karena tahu mau buat apa? Valentinus, kisah 2 ayat 46. Ekaristi dirayakan di rumah-rumah. Sedangkan perempuan Yahudi tidak bisa mengikuti kultus. Maka gereja perdana membuka rumah-rumah. Dan perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini membuka rumah untuk gereja. Supaya mereka turut berpartisipasi dalam Ekaristi. Oke, kisah 246. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Karena itu dari rumah-rumah ini maka lahirlah yang kita namakan paroki. Dari parokein, rumah di samping rumahku. Paroki adalah rumah di samping rumahku. Gabungan dari rumah-rumah tetangga ini, maka jadilah paroki di dalam perkembangannya. Karena itu pastor paroki, tolong kenal tetanggamu. Jangan kau hidup tanpa mengenal mereka. Karena itu bagian dari rumah di samping rumahku. Oke, berikutnya yang Roma 16 tadi. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Bekerja keras, melayani apa yang mereka punya, dan lain sebagainya. Paulus tidak mendiskriminasikan perempuan. Hanya dalam kasus hierarkis pengajaran, masuk dalam kategori magisterium. Di dalam gerejanya ada magisterium. Dan magisterium tidak menjadi bagian dalam pemilihan untuk perempuan di sana. Contohnya nih, di dalam 1 Korintus 12 ayat 28, omong tentang 3 struktur pertama dalam hierarkis. Rasul, Nabi, dan pengajar. Yang kita namakan kategori magisterium ya teman-teman. Bukan yang mendidik, yang mengajar, yang itu biasalah. Orang tua biasa, perempuan biasa. Sebagai bagian dari kehidupan setiap hari. Tapi kita masuk dalam struktur hierarkis pengajar, magisterium. Silakan, berarti. Oke, lanjut lagi. Salam kepada... Bukan 1 Korintus 12 ayat 28. Tinggalkan Roma itu. Oke, 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Tahan dulu. Rasul, nabi, dan pengajar. Lalu pertanyaan. Kalau itu Katolik diskriminasi, tidak ada perempuan di sana. Yesus pilih orang yang dia kehendaki, bukan kita kehendaki. Yesus pilih laki-laki semua, ya urusan dia, bukan urusan kita. Jadi kita harus ikut apa yang dia pilih. Markus 3 ayat 13. Dia naik ke bukit untuk memilih rasul-rasul yang dikehendakinya. Markus 3:13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya. Dan yang dikehendakinya untuk apa? Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Lanjut. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ada laki-laki di situ? Laki semua, Peter. Ya. Ada perempuan di situ? Tidak.
Dan kepada mereka ini diberikan apa? Kisah 1 ayat 2. Kisah 1 ayat 2. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada para rasul yang dipilihnya, Yang dipilihnya, yang dikendakinya. dia menghendaki semua dalam struktur hierarkisnya laki-laki ya. Yang mau bilang apa itu Tuhan yang mau, bukan kita. Kalau dia mau bahwa semua yang imam Yahudi, imam Lewi, imam Harun laki-laki, ya urusan dia. Di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai 4, yang dipilih adalah dari antara laki-laki. Ya urusan dia, bukan urusan kita. Kita ini memprotes Yesus bagaimana? Ketidaktaatan adalah akar dari semua perpecahan. Yesus bilang seperti itu, dia kehendaki laki-laki. Ya urusan dia, bukan urusan kita. Dan kalian tidak bangga jadi perempuan kan? Yang mendatangkan hidup ini kalian. Melalui perempuan keselamatan tiba. Ketika tiba waktunya, genap waktunya, Galatia 4 ayat 4. Kolose 4:4. Oke. Kolose 4 ayat 4. Kalau tidak Kolose Galatia, macam Galatia. Coba Kolose dulu. Oh, Galatia. Berarti Galatia. Aduh, baterai sudah habis nih. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya sudah, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia pilih perempuan untuk melahirkan anaknya. Bangga jadi perempuan. Lihat aja bidan-bidan. 2 bidan di kitab Keluaran. Yang menyelamatkan begitu banyak anak orang Yahudi laki-laki. Puah dan Safirah. Sebelum keluar pembebasan dari Mesir, Allah menggunakan 2 bidan ini untuk menyelamatkan begitu banyak anak laki-laki Yahudi. Tuhan menggunakan seorang perempuan untuk melahirkan anaknya. Bangga jadi perempuan. Tapi dalam skema liturgis kalian tidak bisa masuk ya karena Tuhan mau seperti itu, kamu tidak masuk ke sana. Lalu kamu menentang kehendak Allah? Kan jadi lucu. Tetapi kepada perempuan juga diberikan pelayanan. Paulus bilang begini. 1 Korintus 7 ayat 32. Aku mau semua orang sama seperti semua seperti saya. Yang menikah, yang tidak menikah. Yang menikah melayani siapa, yang tidak menikah melayani siapa. Perempuan yang menikah melayani siapa, perempuan yang tidak menikah melayani siapa. 1 Korintus 7 ayat 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Kedua-duanya punya karunia. Yang bertahan dan tidak menikah dia punya karunia itu. Yang tidak bertahan dia juga punya karunia untuk menikah. Matius 19 ayat 12. Ada yang tidak menikah karena keputusan dia dan demi kerajaan Allah. Barang siapa yang mampu silakan. Tuhan tidak pernah paksa. Kalau tanya saya, suatu hari saat saya keluar, ya saya mau nikah, ya tidak nikah, ya urusan saya. Saya bisa. Kalau sebenarnya cukup sudah kehidupan sebagai imam, ya sudah. Buat surat baik-baik ke Roma. Laikalisasi, ya sudah pulang, tinggal orang tua. Mau nikah, tidak menikah, ya urusan saya. Tidak ada masalah. Bantu dulu Matius 19 ayat 12. Oke. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Itu bukan imam-imam. Ini bukan imam. Yang kedua. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan orang tidak buat saya supaya tidak menikah. Ketiga. Dan ada pula orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Karena kerajaan surga. Kemauannya dia dan oleh karena kerajaan surga. Lanjut sedikit.
Barang Siapa yang siapa? dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Kalau dia tidak bisa ya sudah selesai. Jangan. Makanya Katolik tolong. Kalau ada imam-imam keluar, kamu tidak usah repot. Ya sudah, dia bagian dia sudah ambil keputusan mau bilang apa. Jangan jadi Katolik tukang gosip, tukang fitnah, tukang hakimi. Tidak baik itu. Saya omong ini mungkin hari ini saya masih dibiara, besok saya tidak tahu. Jadi ketika saya tidak dibiara lagi, tidak artinya saya tidak bisa melayani Tuhan. Jangan sampai yang kita hakimi di surga, kita yang di neraka yang menghakimi. Doakan. Yang tadi doakan. Jangan jadi tukang hakim. Tuhan tidak pernah suruh kamu jadi tukang hakim. Apalagi yang lewat TikTok menghakimi pastor, menghakimi suster. Seolah-olah kita punya hidup sudah sempurna. Kita tidak berdosa. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 8, kita ini tukang tipu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jangan gunakan TikTok, YouTube dan semuanya untuk menghakimi. Kita tidak pernah tahu. Yang sampai yang kita hakimi masuk surga, kita di neraka. Oke, teman-teman, saya hanya punya 7% saja. Minta maaf ya. Nanti lain kali. Karena saya harus keluar pergi. Ini gigi nih, lihat sudah hitam nih, sudah patah di dalam. Minta maaf ya. Oke, Pak. Ya. Berarti ini ending. Benar, terima kasih. Oke, ending sudah, jangan marah ya. Makasih Romo. Aduh. Oke, siapa tahu. Yang kurang satu, yang belum. Siapa yang belum nih? Gria sama something tepat. Sama something. Oh iya. Semoga saya bisa dengar. Oke, lanjut. Silakan. Saya tinggal 7%, 6 saja. Oke, lanjut. Silakan, silakan. Oke, Paman something silakan. Waduh, ini kayaknya pakai headset deh kayaknya nih. Baku rusak. Ya dicabut dulu Ya, mungkin itunya mana? mikrofonnya. Oke. Sudah dengar? Ya oke, silakan. Ya, Romo, saya mau tanya tentang bagaimana di dalam gereja Katolik itu membuat tanda kemenangan Kristus. Apakah dulu mengajarkan kita membuat tanda kemenangan Kristus itu harus dengan menggunakan tangan? Karena di dalam gereja Katolik ada dua, Katolik Ortodoks dengan Roma. Kenapa di Katolik Roma membuat tanda kemenangan Kristus dengan menggunakan tangan kanan, dan di Katolik Ortodoks membuat tanda kemenangan Kristus dengan tangan kiri? Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Jawab dulu pertanyaan Frater. Oke, baik, singkatnya gini, Paman ya. Jadi alasannya ini lebih ke tradisi ya, Paman ya. Jadi Paman harus banyak-banyak literasi, lebih-lebih karena mengapa perbedaan dari tanda ya, penggunaan tanda. Kalau ortodok dari kanan ke kiri, kalau kita dari kiri ke kanan. Oke ya, saya bukakan sedikit saja. Oke. Oke. Ini tapi saya buat singkat aja ya, karena ini sejarahnya panjang Paman ya. Jadi Paman harus banyak literasi. Kalau bisa carilah yang dari iman Katolik ya. Saya langsung beritahukan linknya aja. Iman Katolik itu bisa kalau misalkan mau bertanya. Atau kalau Paman bisa bahasa Inggris, itu bisa gunakan Catholic Answer. Tapi saya sarankan Paman harus bisa menerjemahkannya di aplikasinya itu. Ya. Tidak, Saya singkat aja. Frater, Karena soalnya panjang sekali Paman. Kalau Paman pertanyaannya tentang tadi itu ada historisnya sedikit. ya. Itu ada Nanti saya historisnya. mintakan linknya yang bahasa Indonesia saja. Oke, kalau yang Indonesia boleh pakai gunakan iman Katolik bisa atau Katolisitas. Itu bisa. Iya. Itu. Karena saya ajukan pertanyaan itu tadi, Frater, karena ada teman saya yang kebetulan dia Muslim. Dia tanyanya seperti itu. Muslim Karena ya. saya kurang Oke. Sebenarnya dia literasi. udah beda akidah sih saya ragu-ragu sebenarnya bahasanya. Ya. Jadi ya kalaupun bertanya seperti itu, kalau dia tidak mengerti, tidak paham ya mau bagaimana lagi, kan memang beda akidah. Ya. Iya. Beda akidah, beda kitab suci juga, dan juga beda iman.
Itu juga harus dipahami, Paman. Something. Ya, karena yang menjadi pertanyaan saya kan sama-sama iman kepada Kristus. Itu yang menjadi persoalan di dalam hati saya ini tentang Oke. bagaimana kita membuat salib yang berbeda. Oke, saya singkat aja Paman ya. Nanti Paman bisa cari sendiri setelah ini. Karena Romo HP-nya tinggal berapa persen itu kasihan. Juga dia mau ke dokter gigi ya. Jadi secara singkatnya, mengapa gerakan tanda salib ini yang di gereja Katolik, yang ritus barat berarti Roma, itu difference atau berbeda dengan orto. Nah, ini bermulai dari sini. Ya, ada beberapa penafsiran dari para bapak gereja. Ya, ini salah satunya saya ambil ini punyanya dari buku doa punyanya ortodok ini yang ortodok dulu ya, yang ortodok Romania. Dalam bukunya itu namanya itu Carte de Rugaciuni. Itu dahi itu melambangkan surga, lalu di antara diafragma dan perut itu melambangkan bumi, lalu bahu yang di sebelah kiri dan kanan itu adalah tempat dan tanda kekuatan, serta dari bahu tadi antara kiri dari kanan ke kiri ya sebagai tempat kuasa dan kekuatan itu yang mampu menaklukkan kuasa maut. Itu makanya kalau Paman lihat itu salibnya Bizantin. Iya. Nah, itu kalau Paman tahu gambarnya nanti bisa cari sendiri browsingnya, namanya salib Bizantin. Nah, itu agak berbeda dengan salibnya Katolik Roma, ritus Roma ya maksudnya. Yang miring itu, yang ada miringnya itu. Dari kanan ke kiri. Itu secara historisnya situ, bermulai dari situ. Itu tadi dari gereja Ortodoks Romania ya. Nah, ini kalau yang Katoliknya, ini ada keterangan dari Sri Paus Innocentius ketiga, abad ke-12. Tanda salib itu dimulai dari dahi dengan menggunakan 3 jari karena penyeruan untuk kepada Allah Tritunggal. Dari atas ke bawah, lalu dari kiri ke kanan. Karena Kristus turun ke surga ke atas bumi dan dari Yahudi ia berpindah kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kemudian ada artikel-artikel baru yang lain itu yang dikuat juga nanti dari misalkan dari Beletus, dari Sikardus, Durandus ya, yang menggunakan artikel baru bahwa penggunaan liturgis dalam gereja Katolik tanda salib yang tiga itu yang sebelum pembacaan Injil itu juga sudah dimulai oleh sejarawan gereja, lebih-lebih di eranya Paus Innocentius III. Mulai dari situ. Jadi kalau untuk perihal seperti ini, Paman harus bisa literasi dulu ya. Itu tadi saya sarankan, katolisitas bisa, atau iman Katolik. Berarti ini Frater membuat tanda kemenangan Kristus ini tidak diajarkan langsung dulu dari Yesus, begitu? Ya, karena itu anjuran dari Bapak Suci, Paus Innocentius III. Hati-hati. Dari Rasul. Kami memwartakan Kristus yang tersalib. 1 Korintus 1 ayat 18. Baca dulu. Oke, silakan. Tanda salib sudah dari sana. Kami mewartakan Kristus yang tersalib. Ya, itu yang saya mau tanya Pak Romo. Iya. Dalilnya dari Berdasarkan biblisnya ada di mana? Oke, itu yang kau mau. Oke. Bantu dulu. Iya. Kami memwartakan Kristus yang tersalib. Bantu dulu. Bagi orang Yahudi, bagi orang ini, bagi orang ini. Oke. Silakan, 1 Pak. Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Ayat 22. Langsung 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Sekarang ini, orang-orang Yahudi membutuhkan tanda. Orang Yunani membutuhkan hikmat. Tetapi kami punya tanda sebagai orang Kristen. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. jadi tanda ini yang kami berikan, yaitu tanda tanda salib. salib, kekuatan, hikmat Allah. Filipi 3 ayat 18. Aku berkata kepadamu sambil menangis,
kenapa kalian menjadi musuh salib Kristus? Filipi 3, Filipi 3 ayat 18. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Orang Yahudi punya tanda, minta tanda karena mereka punya tanda. Yosua 8 ayat 29, tanda apakah mereka yang miliki? Nanti kita lihat apa tadi. Ya, di sini di Yosua habis ulangan Yosua 8 ayat tolong catat 29. 29 ya. Belum ada catatan di sini. 29. Oke, ketemu Pater. 29 ya. Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayatnya dari tiang dan itu kan? Ya. Mayatnya dari tiang dan melemparkannya ke depan pintu gerbang kota. Kemudian orang mendirikan timbunan batu besar di atasnya yang masih ada Tanda. Salib pelan-pelan dalam konteks orang Yahudi tahu tuh. Langsung ke Ayub 31-25. Ayub. Oke, sebentar. Masih ada Yosua tapi kita langsung ke sana. Sebentar loh, kalau di perjanjian lama agak lambat saya di sini. Bantu dulu yang bisa temukan langsung cepat. Tolong teman-teman. Paman Galilea atau Paman Pio mungkin. Ayub 31-35. Oke, ketemu 1, 31, 35. 31, 35, 21, 35. Yes. Itu 31, 31. Dengar baik-baik. Teman-teman yang type dengar dulu, jangan dulu type sebelum dengar. Lanjut Paman Galilea, lanjut. Baik. Ayub 3 31 tolong. ayat 1 ya. Ayub 31. 31 ayat 35. Aduh, saya 5-6 kali saya ulang nih. Iya, kamu. 35. Sekiranya Ayub 31 ada ayat yang mendengarkan aku, inilah tanda tanganku. Hendaklah yang Maha Kuasa menjawab aku. Sekiranya ada surat tuduhan yang ditulis lawanku. Mereka selalu punya tanda. Kejadian 4 ayat 15. Orang Yahudi punya tanda, tahu namanya. Yang T tetapi macam ini Fransiskus punya, Fransiskan punya. Lebih cepat kan teman-teman, saya ada memperbaiki. Jadi kalau kamu buka hanya kejadian, kejadian susah, kejadian 4 ayat 15 Firman paling Tuhan susah bagaimana? kepadanya. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Tahu, Keluaran 12 ayat 7. Ketika mereka keluar, mereka juga harus memberikan tanda. Di mana diberikan tanda itu? Supaya ketika Tuhan lewat, Tuhan tidak membunuh. Karena orang Yahudi punya tanda. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Itu tanda T, tanda tangan, T. Tahu namanya. Sekarang Wahyu 9 ayat 4. Tanda Kristen punya. Wahyu 9 ayat 4. Oke, ketemu. Saya boleh bantu. Lanjut. Ya, silakan. Lanjut Paman. Loh, kok kalian? Kepada mereka dipesankan. Lanjut. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Iya. Ingat, 7. Bab 7 ayat 2 sampai 8. Sambil saya jalan.
Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Janganlah merusak darat atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Oke, maka salib adalah tanda kemenangan orang Kristen. tanda pembebasan orang Kristen. Karena itu ketika orang Yahudi, ya baca kembali ke 1 Korintus 1 ayat 18. Yang tadi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Oke, ayat 23. Orang Yunani, orang Yahudi minta tanda. Karena orang Yahudi punya tanda, dia tuh tahu. Orang Kristen juga punya tanda sebentar. Apakah tanda itu? Ya, Romo. Lanjut. Langsung ke 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. 23-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Karena orang Yahudi minta tanda, orang Yunani, orang bukan Yahudi minta hikmat. Masih ingat? Hikmat. Tetapi Masih kami ingat, Romo. memberikan tanda, yaitu tandanya Yesus. Memberitakan Kristus yang Yang tersalib. tersalib. Oke, teman-teman, begitulah. Ya, Ya, salve Romo. Salve Romo, terima kasih atas Harus penjelasannya keluar. dan pencerahan. Periksa gigi. Saya selalu Romo terus memberitakan kebaikan. Oke, terima kasih. Berkat Romo, berkat. Berkat dulu Romo. Pertolongan kita sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan oleh pentangan ini kita semua sudah pagi hari di Papua dan semuanya di Indonesia. Besok akan lebih baik lagi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Roh Kudus Al-Wahid. Amin. Amin. Oke. Thank you, Patar. Hati-hati, Patar. Jadi, Terima kasih Romo Cafe. Galilea, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Perjalanannya Romo. Terima kasih. Maaf tadi ada yang belum tanya, tadi siapa ya? Brother. Udah turun, Patar. Orangnya udah turun. Aduh, kesian dia. Oke, minta maaf. Ketemu besok, oke? Romo, Sampai jumpa. biar tetap ambil videonya Romo dalam perjalanan Romo. Kami penasaran. Oh ya. Kamu sudah lihat tadi mau Romo HP-nya penasaran lowbat. Saya penasaran Lobet dengan ini tapi tempatnya. tidak Romo. sampai di stasiun. Semoga saya jangan dicuri. Karena di sini banyak yang curi. Ini Penasaran lihat tuh kotanya Romo. kotanya. Iya. Itu apa namanya Romo? Boleh tahu? Ini bus-bus dalam kotanya. Ya, hati-hati, Patar. Ya, itu banyak kejahatan situ, hati-hati. Soalnya pakai HP itu. Ya, saya harus kasih mati karena di sini orang datang curi selalu pakai pistol ya. Nah, Oke, Ya, aman. Patar. tiga Patar. Oke, thank you, thank you. Keamanan. Saya mati. Oke.